apakah boleh makan daging babi dan lain sebagainya termasuk darah? Karena begini, di dalam Kolose 2 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga, makanan minuman, hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Karena makanan itu untuk perut, dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi bagi kita itu semua makanan itu enggak masalah, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi kalau bagi kamu misalnya mengkonsumsi darah yang dicampur ke daging babi atau dimasak dengan apa, kalau itu berguna bagimu ya silahkan kamu makan. Tapi kalau itu tidak berguna bagimu, ya jangan kamu makan. Jadi yang makan jangan yang menghina yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Karena kerajaan surga tidak berbicara tentang itu. Ya, tetapi satu hal yang perlu Anda garis bawahi bahwa kita jangan membiarkan diri diperhamba oleh apapun. Ya, kalau misalnya kita makan sesuatu lalu kita seperti diperhamba oleh makanan itu nggak boleh. Ya, kita tetap harus memiliki penguasaan diri atas makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut. Karena apa? Karena salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Jadi silahkan aja makan apa yang kamu mau makan. Karena kerajaan surga itu bukan tentang makanan minuman itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak makan binatang ini, kamu tidak makan hal ini karena alasan kesehatan dan lain sebagainya, silakan saja. Tapi itu tidak punya hubungan lagi dengan keselamatan dalam kekristenan. Ya, bagi kita kerajaan surga dalam iman Kristen bukan tentang kamu harus makan ini karena makanan untuk perut dan berakhirnya di jamban. Apapun yang kamu makan, mau makanan mahal kayak mau makanan bagaimanapun, itu berakhirnya di jamban. Ya, jadi makanan untuk perut ya dan perut untuk makanan gitu. Jadi silakan. Tapi perlu Anda ketahui bahwa salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri, maka kita perlu menguasai diri kita. Dan kalau saya pribadi misalnya, karena saya belajar misalnya um, bahwa di dalam darah binatang itu nggak baik, ada hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, dulu saya karena saya orang Batak, saya makan darah, tapi sekarang saya udah kurangi. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa saya menghakimi orang yang makan darah. Mungkin aja mereka mereka makanan itu berguna buat mereka. Ada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dari makanan itu yang bagi kita tidak peroleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa silakan makan, tetapi menurut aturan Rasul Paulus jangan kamu diperhamba oleh makanan dan tetap pada penguasaan diri, itu yang terpenting. Oke. Demikian sedikit pembahasan dari Elia Miron tentang makanan halal atau haram. Kalau di dalam iman Kristen menurut beliau tidak ada lagi yang disebut makanan haram atau halal. Sebab hal kerajaan sorga bukan soal makanan. Demikian sedikit pelajaran dari Elia Miron. Semoga bermanfaat.